Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya ibu-ibu Komisi Wanita Ester. Biarlah setiap kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan terus memberikan kesempatan buat kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hati yang gembira adalah obat. Bersyukurlah bila pada hari ini atau sepanjang hari ini kita bergembira, atau di dalam hidup kita selalu bergembira, karena gembira itu adalah obat. Sebelum kita merenungkan lebih jauh firman Tuhan pada hari ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, sungguh kami ucap syukur padamu bila Tuhan memberikan kebahagiaan, kegembiraan di dalam hidup kami. Situasi dan kondisi yang tidak menentu, tetapi bila kami masih dapat menikmati kegembiraan, itu semata-mata karena pemberian Tuhan. Terima kasih jika hari ini Tuhan masih terus memberikan kesempatan buat kami, secara khusus Komisi Wanita Ester, boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, dan kami percaya firman Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Terpujilah nama surga Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat yang ke-22, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Beberapa minggu terakhir ini saya banyak menerima WA tentang imun, yaitu imun tubuh yang baik, maka seseorang itu tidak mudah sakit. Khususnya dalam menghadapi pandemi ini, jika seseorang yang memiliki imun tubuh yang baik, maka tidak mudah terserang COVID-19. Bagaimana agar imun tubuh dapat terbentuk dengan baik? Yaitu dengan pola hidup yang sehat. Makan dengan makanan bergizi atau bervitamin. Beristirahat dengan cukup. Dan juga faktor psikologis. Tentunya faktor psikologis ini tidak kalah pentingnya, yaitu harus semangat, pikiran optimis, tidak boleh memiliki pikiran-pikiran yang terlalu negatif. Kemudian saya juga menerima kiriman lagu-lagu rohani dan juga ayat-ayat Alkitab. Sebaliknya, pikiran-pikiran yang terlalu negatif, terlalu khawatir, terlalu cemas, terlalu takut, maka imun di dalam tubuh kita menjadi lemah, sehingga mudah sakit, mudah terserang virus. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini memang ada dan tidak bisa kita hindari. Dan pandemi ini menambah sederet kekhawatiran, sederet kecemasan, sederet ketakutan dan kepanikan umat manusia di dunia ini. Mungkin juga termasuk kita. Dalam keadaan panik itu, memudahkan banyak orang untuk percaya begitu saja pada setiap informasi yang diterima melalui media sosial. Termasuk informasi hoax, bahkan termasuk soal COVID yang beredar, yang kita baca atau terima dari WA, sehingga menambah rasa kecemasan, kegelisahan di dalam diri kita. Perlu diwaspadai, kecemasan berlebihan justru membuat sistem imun tubuh kita menurun. Padahal untuk mencegah virus diperlukan daya tahan tubuh yang baik. Oleh sebab itu kita membutuhkan obat-obatan, membutuhkan vitamin, membutuhkan dorongan psikologis untuk menjaga sistem imun tubuh kita agar tetap baik. Kalau kita mendengar
bahwa vaksin COVID-19 ini sudah ditemukan dan sudah lolos penelitian fase pertama dan kedua, dan fase ketiga, dan segera akan launching kepada masyarakat umum dan juga dengan harga yang sangat murah bahkan gratis, maka kita akan menjadi gembira. Bukankah itu merupakan dorongan semangat buat kita? Sebelum kita melanjutkan, kita akan menyaksikan sebuah video tentang vaksin COVID ini. Kita akan saksikan terlebih dahulu. Guys, okay, I'm gonna show you something that will change the world. This is what everybody is talking about. This may be the COVID-19 vaccine. Yes, the vaccine. This is as exciting as it sounds. Right now, the world is racing. There are more than 150 COVID vaccines in development, from China to the UK to the US. Everyone is trying to find the cure for COVID. Some are failing at it, but others are succeeding. Like this vaccine from China. It passed phase 1 and it passed phase 2, which means so far everyone that took it is safe from COVID. And now it's in the final phase, phase 3. Here at a center in Abu Dhabi, they are already doing vaccine trials. 15,000 volunteers like these guys are taking this vaccine in the Emirates right now. If the vaccine works on them, then it passes phase 3 and it's ready for the whole world. But for now, this is tested on different nationalities to make sure it's good for everyone. And when they succeed, we will have a fix for COVID. Finally! When this works, we all gonna go back to normal very soon. These people are one of the first in the world, and they are doing a selfless act. They are volunteering their time and their body in the name of humanity. So this is a vaccine that is developed in China that is good enough not to give you the disease, but to elicit an immunity response in you that makes you immune to the COVID-19. This is my blood test, and my vaccine went up here somewhere. And you good? I'm good. Are you excited? I'm very excited. I'm excited to go home. How do you feel? Finally, after 4 months, for the first time, I feel helpful. Now, of course, I have to say this. The vaccine is not for sale. It's still in development. We have many more months to go to make sure this is 100% safe. But according to doctors, do get excited because there is hope. Just look at these people. Tell your friends about these people. If they pass phase 3, then we can officially beat COVID and go back to shaking hands, to following tradition, to attending concerts, and to flying freely anywhere we want. Life can go back to normal when we find the vaccine. But for now, these people with a COVID-19 vaccine trial inside their body give us hope. See you next week. Setiap kita akan gembira mendengar berita ini karena akan ditemukan vaksin COVID-19 ini. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita juga. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Gembira itu adalah obat yang manjur. Tuhan itu maha tahu ketika umatnya mengalami pergumulan dunia dalam hidupnya, khususnya saat ini menghadapi COVID-19,
bukan hanya makanan, minuman, vitamin, dan obat-obatan saja sebagai obatnya. Tetapi dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di tengah-tengah kesesakan, obat yang manjur adalah hati yang gembira. Dan kegembiraan itu berasal dari hati yang terdalam. Dan kegembiraan itu bukan hanya sementara atau sesaat saja. Yang dimaksud bagian ini adalah kegembiraan yang bukan bersifat fana, yang sia-sia, melainkan kegembiraan di dalam Tuhan. Yaitu kita hidup gembira di dalam Tuhan. Kita bekerja gembira di dalam Tuhan. Kita melayani dengan gembira di dalam Tuhan. Di dalam ayat lain yang memiliki makna yang sama, terdapat di dalam Amsal 15 ayat 13, dikatakan hati yang gembira membuat muka itu berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira mendatangkan senyum yang menyenangkan. Wajah kita nampak ceria. Disitulah sebagai obat yang manjur. Sebaliknya ayat yang ke-22b dikatakan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Memang tekanan hidup terasa berat untuk kita hadapi dan dapat mematahkan semangat kita. Semangat hidup kita dapat menjadi kering dan tekanan itu dapat merampas kebahagiaan kita. Kita bisa menjadi cemas, kita bisa menjadi takut, kita bisa stres, bahkan depresi. Kemudian bagaimana agar kita tetap bergembira dalam situasi yang sulit itu? Dan bagaimana kita tetap bersemangat dalam situasi yang tidak mudah itu? Mazmur 37 ayat yang keempat mengatakan begini, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira bukan karena diri sendiri, tetapi karena Tuhan. Tuhanlah yang memberi kegembiraan di dalam hidup kita. Ketika konsentrasi kita kepada dunia, konsentrasi kita kepada berita-berita dunia ini, maka kita akan menjadi lemah. Tetapi apabila kita memandang kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, maka disitulah kekuatan kita dan kegembiraan kita. Minggu kemarin gereja kita mengikuti ibadah daring GKT Sinode yang disampaikan oleh Pendeta Martin Nainungpu. Di situ kita diingatkan kembali untuk mengisi dan melatih pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Selengkapnya dalam poin ini kita akan saksikan cuplikan video ini. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan dalam kesempatan baik ini adalah mengisi dan melatih pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 berkata begini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan sabda Kristus. Saudara sekalian, hari ini terlalu banyak berita yang kita dengar. Ujilah dirimu dalam sehari, dalam seminggu. Berapa banyak saudara mendengar sabda Kristus dan berapa banyak saudara mendengar berita dari dunia ini. Itu akan menentukan bagaimana engkau menguasai diri. Dalam percakapan sehari-hari, kita selalu berbicara dalam tataran profan. Apa yang terjadi di sekitar kita, kita lupa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Paulus kepada jemaat Kolose dia berkata, kamu telah dibangkitkan dengan Kristus. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hari ini kita tinggal dalam dunia. Dunia rupanya telah membutakan mata saya dan mata banyak orang untuk tidak lagi melihat perkara yang di atas. Kita melihat hanya perkara di sekitar kita. Bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana kesehatan. Dan kita lupa pikiran Kristus yang menjadi panduan, nahkoda, kompas dalam kehidupan. Itu harus diperhatikan. Betapa pentingnya kita memiliki telinga untuk mendengar dan juga menyeleksi tentang apa yang kita dengar.
dalam satu minggu yang sudah kita lewati, atau dalam satu hari ini, atau dari hari ke hari, yaitu berita-berita dunia ini tentang makanan, tentang minuman, tentang sakit penyakit, atau tentang sabda Tuhan, yaitu perkara-perkara yang di atas. Karena hal ini yang menentukan pikiran dan perasaan kita untuk bergembira atau semangat yang patah. Hati yang gembira membuat muka itu berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat kita. Marilah kita memperbanyak dan lebih banyak mendengarkan sabda Tuhan daripada sabda dunia ini. Dan marilah kita memperbanyak menyebarkan sabda Tuhan daripada menyebarkan sabda dunia ini. Dan senantiasa memandang kepada Tuhan Yesus. Maka engkau akan dikuatkan, bahkan diberi kegembiraan dalam mengarungi kehidupan yang tidak mudah ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.